Oke, Unikers, jumpa lagi tentu dengan saya, Chef Arfan Unik dari Rumah Unik. Nah, sekarang seperti yang sudah saya katakan sebelum di video-video sebelumnya, Rumah Unik akan memberikan menyajikan video-video yang berhubungan dengan peralatan-peralatan kerajinan sampai ke peralatan-peralatan masak. Nah, kali ini kita bicara tentang bor atau drill bahasa Sundanya tuh, ya. Oke, tapi jangan lupa sebelum kita lanjut, tolong bantu Rumah Unik, tolong di like, tolong di subscribe, dan ya paling bagus sih juga di share ke teman-temannya. Jadi insya Allah video yang bermanfaat ini akan menjadi lebih bermanfaat lagi dengan di share ke seluruh teman-teman. Oke, terima kasih. Sini. Nah, pasti bingung kan? Saya mau bicara bor tapi kok ada ini. Nah, ntar kita bicarain ini sendiri ya. Oke. Nah, kita bicara bor dulu. Bor itu macam-macam, ya. Ada bor impact, ada yang bukan. Yang impact itu untuk ada getaran menumbuk, gitu lah. Gitu. Biasanya kita pakai yang impact itu di bor beton, ya. Nah, untuk kayu enggak, besi enggak, gitu loh. Oke. Nah, mata bor juga sendiri, selain bornya macam-macam, mata bornya juga macam-macam. Ya, nah kita bicara dari bor dulu nih. Ini bor nih, ya. Yang paling penting selalu jangan pernah kehilangan kuncinya, susah dapetnya. Nah, makanya dikasih tempat di sini seperti ini, karena ini ukurannya macam-macam tergantung dari jenis bornya. Kebetulan yang saya punya adalah ukuran 13, ya. Nah, seperti itu. Makanya selalu ditempatin di sini. Gunanya, gunanya ya untuk mengunci. Nah, seperti ini. Kita melepas, nah, ya, seperti ini, supaya bisa dilepas nih mata bornya. Oke. Nah, kemudian pada saat kita masukin lagi, kita ratin pakai manual dulu, baru kita kunci. Itu dia ada biasanya 3 untuk tempat kuncinya. Oke. Nah, terus seperti itu. Jadi seimbang. Dan kita lihat di sini benar-benar di tengah. Oke. Nah, ini untuk bor listrik yang pakai dipasang di colokan. Ini yang biasa nih, ada 13, ada 11 dan lain-lain. Oke. Nah, itu gunanya untuk masing-masing juga, ada beton, ada kayu dan lain sebagainya, ya. Cuman tetap bisa difungsikan juga ke jadi yang bor kayu bisa di besi, yang bor beton bisa di kayu, bisa gitu. Cuman sebaiknya sih jangan, walaupun bisa. Nah, terus di bawah sini ataupun di mana biasanya ada untuk switch untuk ini. Pasti mungkin semua pasti udah tahu bor, tapi mungkin fungsi-fungsi yang seperti ini beda. Nah, di sini ada tanda panah biasanya, atau ada petunjuk bahwa ini arahnya maju atau mundur. Nah, kalau maju berarti dia putarannya ke kanan, kalau mundur dia putarannya ke kiri. Nah, gunanya untuk apa? Pada saat kita membaut, ya, atau pada saat kita ngebor, kita atur ke maju supaya dia ke dalam. Nah, pada saat kita ini biasa keras kan, kita mundurin. Begini. Nah, itu gunanya. Nah, selain itu juga di sini. Ini ada saklar biasa satu lagi di sini, ada switch satu di sini untuk bor yang impact dan non impact. Jadi ada yang ada tumbukannya atau yang tidak. Nah, makanya saya katakan tadi, untuk kadang-kadang untuk beton bisa dipakai juga untuk kayu. Seperti gitu.
Nah, untuk triggernya sendiri biasanya di sini seperti pistol. Oke. Pada saat kita pencet, dia nyala seperti gitu. Nah, mending saya ini ya. Saya coba colokin di listrik ya. Kebetulan ada nih. Ini bor asik nih, panjang kabelnya. Nah, ini caranya ya. Oke. Nah, kalau kita gini dia ke depan, kalau kita gini dia berputar sebaliknya. Oke. Nah, terus ada yang satu lagi, biasanya di dekatnya ada tombol untuk hold. Ini gunanya apa? Nah, jika kita ngebor dalam keinginan kita untuk bor secara kontinu terus menerus, ini kita bisa tekan ini dan kita walaupun kita lepas gini tetap bunyi. Nah, gimana cara untuk matiin kembali? Kita butuhkan lagi. Nah, jadi beberapa fungsi ini, fungsi alat bor pasti semua udah tahu, tapi mungkin beberapa fungsi dari istilahnya tombol-tombolnya ini itu yang belum terlalu banyak orang tahu. Jadi dengan begitu kita menggunakan bor ini dengan maksimal. Nah, itu maksudnya. Oke? Nah, selain itu kita coba nih mata bor sendiri macam-macam gitu loh. Ini ada yang untuk kayu, biasanya untuk kayu itu pasti ada ujung runcing sedikit. Ya, oke, ya, seperti itu. Nah, kita bandingin dengan yang untuk besi. Untuk besi. Nah, jelas sekali perbandingannya. Itu agak seperti tumpul yang untuk besi. Ya. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi jangan salah, kalau untuk kayu ya pakai untuk kayu. Gitu seperti itu. Nah, selain itu juga ada untuk beton. Ya, ada untuk beton. Ini. Ya, kurang lebih mirip dengan besi, ya. Cuman materialnya beda. Oke? Nah, seperti itu. Ini macam-macam mata bor. Nah, ini ada juga ini untuk namanya countersink. Nah, jadi biasanya kalau untuk supaya kita ngebaut atau apa ya, itu supaya bautnya tenggelam kepalanya, kita pakai countersink ini. Jadi tidak muncul di permukaan. Nah, biasanya kan di meja, di mana gitu ya. Nah, ukuran-ukuran dari countersink ini juga banyak seperti ini. Oke. Macam-macam tergantung ukuran dari bautnya yang kita mau pakai nanti, seperti gitu. Nah, selain itu juga ada satu lagi, tapi sayang saya cari dari tadi di mana saya simpannya ketemu. Jadi dia modelnya kayak kipas. Nah, kayak kipas panjang ya. Ini di ujungnya sini. Biasanya untuk melubangi yang lubang gede sampai ke bawah. Untuk nembusin lubang gede sampai ke bawah. Nah, tapi biasanya selain itu juga bisa kita pakai mata bor Forstner. Nah, ini biasa untuk lubang kunci dan lain sebagainya, ya, untuk membuat lubang. Nah, jadi dengan pengetahuan ini mungkin teman-teman jadi tahu nih, kalau saya mau bor ini pakai ini, bor itu pakai itu. Saya kebutuhannya kenapa ya kalau saya bikin bor untuk baut kok kepalanya masih ada kepala bautnya. Nah, pakailah countersink ini. Dengan begitu kepala baut bisa tertanam di permukaannya, tidak muncul. Nah, selain daripada mata bor yang seperti itu tadi saya sebutin, juga ini ada yang modelnya kayak begini. Nah, ini sama sebenarnya ya dengan ini. Jadi ini aja yang saya buka. Jadi ini untuk membuat melubangi kayu bulat seperti ini. Nah, jadi kalau kita butuh kayu-kayu bulat, ini bisa pakai ini. Oke.
Nah, makanya namanya hole saw. Nah, jadi dia berbentuk kayak gergaji. Sorry. Seperti ini, kayak gergaji. Nah, tetapi nanti keluarnya bulat. Ya, jadi kita dapat kayu-kayu bulat gitu lah. Seperti gitu. Nah, terus kemudian pada saat kita mau kita mau keluarin, kita bisa pelan-pelan dari sini. Ini. Oke. Nah, terus gimana caranya untuk menggunakannya? Ya, tentu sudah disediakan. Nah, ini ada 2 macam nih. Ya, ada 2 macam. Ini bisa masuk ke sini. Kita masukin ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi saya lupa buka. Nah, sampai ukuran-ukuran yang lebih besar. Jadi kita bisa dapat bulatan yang besar, bulatan kayu yang besar kurang lebih. Nah, seperti itu. Dan untuk mengencangkan juga nanti di sini ada kunci L-nya. Ya. Oke, penggunaan secara detailnya tentunya pada saat kita mengerjakan sesuatu proyek kerajinan ataupun apa gitu ya. Nah, gampang kok bukanya. Aduh, sini mah ribut banget. Makanya like, subscribe, komen, share biar berkembang channelnya, kita bisa bikin kedap suara. Amin. Nah, setelah itu kita udah terangin tadi yang seperti itu ya. Kita singkirkan dulu sejenak ini. Nah, ini ada satu alat ini gunanya untuk menandai bidang yang akan dibor. Katakan misalnya ini tanpa harus kita tekan terlalu, dia akan menekan sendiri dan membuat lubang. Nah, seperti itu. Nah, misalnya ini ya teman-teman ya. Nah, kita mau ngebor di situ. Nah, kita gini dulu, maka mata bor bisa langsung masuk ke sini. Oke. Nah, ya, seperti gitu. Jadi kita bornya nggak lari-lari nanti, seperti gitu. Oke. Nah, terus ada bor juga yang jenis lain kan. Jadi ini biasanya dipakai untuk di tempat-tempat yang susah dijangkau listrik. Jadi kita pakai wireless. Ini ada baterainya. Nah, seperti ini ya. Oke. Masukin baterai ini bisa di-charge. Oke. Pada saat kita beli juga biasanya ada baterai cadangannya, ada chargernya. Nah, pada saat terpasang seperti ini belum bisa. Kenapa? Karena ada switchnya untuk menghemat baterai dan mengamankan. Nah, kalau ke kanan, ke kiri gini, di jalan untuk maju, terus ke kanan gini, di jalan untuk mundur. Nah, biasa sering banget yang seperti ini dipakai untuk ngebaut, gitu loh. Baut apa saja, gitu loh. Oke, nanti secara detail saya akan jelasin bagaimana penggunaan ini di video yang lain. Oke, ya. Nah, berlanjut lagi selain fungsi sebagai bor, sebenarnya dengan memanfaatkan putaran bor ini kita juga bisa mendapatkan fungsi-fungsi lainnya. Misalnya sebagai mesin amplas. Nah, ini pad untuk amplas, dimana ini pakai velcro ya. Ini banyak dijual di toko bangunan, jangan di toko kue ya. Oke, di toko bangunan. Jadi ini bisa diganti-ganti ya, amplasnya bisa diganti-ganti baik ukurannya maupun besar kecilnya. Nah, kemudian cara pasangnya cukup kita lekatkan di sini tanpa lem, tanpa apa, karena dia pakai velcro. Udah kuat. Nah, seperti itu ya. Ini salah satu contoh juga yang ini. Oh, ini udah aus nih. Nah, daripada ini kan repot tuh kalau dia harus dilem-lem. Nah, kita buka, udah aus, kita tinggal ganti dengan yang baru. Harganya juga nggak mahal. Nah, seperti ini, maka dia akan bisa berfungsi sebagai amplas. Terus, tapi gimana Om caranya?
Ini kan bolong, ini bolong, ya nggak masuk dong, ya nggak masuk dong kan gitu. Nah maka kita ada extender, ya converter. Nah ini bentuknya kayak gini nih converter. Oke, nah kita masukin ke sini seperti ini, putar sampai kuat, ya. Setelah itu kita masukin di kepala bornya seperti ini. Nah seperti ini. Jangan lupa untuk dikunci ya biar aman ya. Nah seperti ini. Ops, saya tidak kuncinya kenceng karena namanya juga buat video. Oke, pokoknya seperti itu ya. Nah jadi kita bisa manfaatkan sebagai mesin amplas atau sender ya, dengan menggunakan ini ya, pad amplas ini dan extender atau converter. Kenceng, keras. Oke, nah seperti ini ya. Lanjut. Nah juga sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan kerajinan tangan yang lainnya, misalnya ini untuk mengatur menghaluskan pinggiran kulit ya, kita pakai ini ya. Ini saya bikin sendiri, saya lubangin pakai baut, masukin, tinggal bisa masuk ke sini. Nah udah kuat, tinggal dikunci. Kunci sedikit nanti lepas saya tarik. Nah sekarang kita bisa, nah, jadi taruh sini kulitnya. Nah kalau kita kreatif, apapun bisa kita manfaatkan secara baik. Oke. Nah kita lanjut lagi. Kita jatuh di lebahin aja. Yang terakhir. Oh ya, sebelum yang terakhir, yang ini yang nalangin saya tadi, saya suka pakai ini kayu seperti ini untuk bor. Jadi saya taruh di bawah sini. Ini media yang mau saya bor, saya taruh di bawah sini. Oke? Nah, gunanya untuk apa? Supaya tidak langsung kena ke meja dan lain sebagainya. Ini sebagai penghalang. Oke? Nah, lanjut. Ini nih klimaksnya. Alat apakah tadi saya bilang? Ini adalah drill stand atau dudukan bor. Oke. Dudukan bor ini sangat bermanfaat jika kita pengen melakukan bor yang stabil ya. Nah, lengkap semua. Ini bisa diatur ketinggiannya. Ini juga bisa kita atur ketinggiannya supaya ini enggak mentok, misalnya seperti itu. Ini sendiri terbuat dari coran besi, gitu, coran logam, jadi sangat kuat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk menggunakan bor, kita cukup taruh bornya di sini, terus kita eratin, sudah disediain juga ini kunci L. Lalu kita tinggal tekan ini. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, cuma pada saat kita membeli, tentunya belum dalam keadaan terrakit seperti ini. Jadi kita harus rakit sendiri, tapi jangan takut karena di panduannya biasanya sangat jelas. Walaupun panduannya sedikit, tetapi sangat jelas. Dengan mengikuti step by stepnya, insya Allah teman-teman juga akan bisa memasang dengan baik. Oke, nah sekarang kita coba nih. Kita coba dengan bor kayu saja ya. Misalnya saya cari papan, tolong tuh papan itu aja. Thank you. Nah ini
kencengin dulu baik-baik biar aman. Oke, sebelum saya lanjut, sebaiknya dudukan bor ini atau drill stand ini kita tempatkan atau dipatenkan di atas meja kerja dengan baut nih. Kenapa? Kalau kita tekan gini bisa nungging gini, ya. Jadi biar lebih stabil, lebih mantap, kita taruh di meja. Ini ada bautnya, ada 4. Nah kalau kita gini kan jadi aman tuh, ya. Nah seperti itu. Sekarang gimana masangnya? Nah cukup sebenarnya board ini kita taruh. Saya sukanya biasanya begini, ya. Oke. Setelah itu biar kelihatan, nih udah masuk nih ke dalam. Oke. Ini kepalanya sudah keluar di bawah sini. Oke. Baru saya kencangkan pakai kunci L yang udah disediakan. Oke, segitu dulu. Nah, jadi ini, jadi begitu kita tekan ini, dia akan ikut ke bawah. Oke. Nah, ini tadi saya sempat singgung, ya. Ini gunanya untuk apa? Supaya dia bisa continue. Supaya dia bisa continue. Jadi kita nggak usah tekan terus. Gitu. Nah, ini juga anggaplah ini seperti ini. Kita tes ya. Oke, kita tes. Kita mau bor. Kita udah bikin titik ini, ya. Nah, terus kemudian sebelumnya kita pakai alat ini untuk menandai. Nah, oke. Terus kita taruh di sini. Kita, nah, kalau udah sampai sini, mari kita nyalain. Ya, seperti itu. Terus tekan ini. Jangan lepas ini dulu. Nah, oke, udah, baru kita kira-kira itulah demonya. Nah, kita lihat tepat di ininya, di yang kita udah tandain tadi. Oke. Nah, kurang lebihnya gitu. Nah, sekarang buat teman-teman, saya pikir udah sekian dulu videonya ya. Udah cukup. Udah cukup jelas juga bagi menurut saya. Tapi kalau masih ada yang belum jelas ataupun ada masukan-masukan, silahkan komen di bawah. Mau inbox boleh, komen di bawah, tapi lebih bagus komen biar saya bisa langsung ngebales dan bisa kebaca oleh teman-teman lain, bisa bermanfaat untuk teman-teman lain. So, di akhir videonya sekali lagi tolong jangan lupa di like, di subscribe, dan kalau boleh di share ke teman-temannya di sosial media dimanapun gitu loh. Oke, agar teman-teman kita juga bisa mendapatkan manfaat dari video-video Rumah Unik ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video. Salam.